Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ferdinand Syahyo dengan NIM 4B025023, mahasiswa koas 26 Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Sudirman. Pada kali ini saya akan membuat video mengenai tata cara tindakan kuretase. Pengertian dari kuretase merupakan tindakan yang dilakukan untuk membersihkan atau membuang jaringan granulasi pada dinding poket. Untuk tujuan utama dari tindakan kuretase ini adalah menghilangkan poket dan mempercepat penyembuhan jaringan periodontal yang mengalami peradangan atau inflamasi. Untuk yang pertama dilakukan oleh operator adalah mempersiapkan persiapan dari operator serta dental unit dan alat bahan dan juga persiapan dari pasien. Untuk persiapan operator itu mencuci langkah 6 langkah WHO serta menggunakan APD lengkap level 2 seperti berikut ini. Oke. Setelah menggunakan APD level 2 yang terdiri dari nurse cap, masker, handscoon, serta gown reusable. Baik, selanjutnya sudah persiapan dari operator dan mencuci langkah 6 langkah WHO. Selanjutnya dilakukan persiapan dari posisi operator. Posisi operator itu untuk pada kasus ini saya melakukan pada gigi 442. Jadi posisi operator pada arah jam 8 di arah depan pasien. Baik, selanjutnya jika sudah melakukan persiapan dari operator, maka selanjutnya dilakukan persiapan dari pasien. Untuk persiapan pasien itu menyiapkan dari inform consent. Inform consent diisi lengkap dan sudah tanda tangani serta alas dada pasien. Untuk mencegah terjadinya kontaminasi cairan-cairan pada ke tubuh pasien. Selanjutnya gelas kumur, suction tip, dan juga pengaturan posisi pasien. Pengaturan posisi pasien itu semi supine untuk memudahkan dari operator dan bekerja secara ekonomis. Selanjutnya, jika sudah dilakukan persiapan dari pasien dan operator, maka dilakukan persiapan dari alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama ada diagnostic set, yang kedua ada mirror beacon, selanjutnya ada squid yang berisi larutan anestesi dan juga berisi larutan irigasi yaitu salin atau aqueous steril. Selanjutnya ada vaseline, selanjutnya ada periodontal dressing, serta spatula dan juga glass pad, dan asumsikan terdapat mixing pad. Baik, dressing itu sebelum dilakukan pengadukan terdiri dari base dan katalis. Baik, selanjutnya untuk terdapat dependis, dan untuk ini ada cotton roll, cotton pellet, dan tampon. Dan selanjutnya ada povidone iodine. Baik, selanjutnya yang paling penting adalah terdapat kuret gresi. Untuk kuret gresi ini terdapat berbagai nomor. Untuk nomor 1 sampai nomor 4 itu digunakan pada gigi anterior. Untuk 5 sampai 6 itu untuk gigi premolar. Untuk 7 sampai 10 untuk bagian bukalingual gigi posterior, serta 11 sampai 14 untuk bagian mesial distal gigi posterior. Untuk pada kasus ini pada gigi 42 saya menggunakan kuret gresi nomor 1 sampai 4, lebih tepatnya pada nomor 1 dan 2 atau 2. Oke. Sebelum dilakukan tindakan kuret, maka dilakukan pemeriksaan subjektif dan objektif terlebih dahulu pada pasien. Pemeriksaan subjektif dengan menanyakan atau anamnesis pada pasien, dan untuk pemeriksaan objektifnya ada intraoral dan ekstraoral. Untuk ekstraoral diperiksa dari seluruhan pada ekstraoral pasien. Untuk intraoral itu dilakukan pemeriksaan inspeksi pada seluruh rongga mulut pasien, palpasi dan perkusi pada jaringan periodontal apakah terdapat kelainan jaringan periodontal atau peradangan. Dengan apabila inflamasi ditandai dengan tanda-tanda inflamasi. Dan untuk pada kasus indikasi tindakan kuretase ini dilakukan dengan sudah terdapat pocket periodontal dengan terjadinya clinical attachment loss. Selanjutnya untuk tindakan pertama prosedur kuretase dilakukan yaitu dengan
menginstruksikan pasien untuk berkumur dengan larutan yang sudah diberi povidone iodin. Berkumur, jika sudah berkumur maka dilakukan tindakan asepsis, yaitu asepsis ekstraoral menggunakan tampon yang sudah diberikan povidone iodin, dilakukan dengan mengoleskan pada bagian luar atau ekstraoral dari bagian bibir dengan gerakan memutar dari dalam keluar. Baik, jika sudah, maka selanjutnya dapat dilakukan tindakan asepsis intraoral dengan menggunakan povidone iodin dan dilakukan pada area yang akan dilakukan tindakan kuretase pada gigi 42, itu dengan gerakan memutar dari dalam keluar, memutar dalam keluar. Baik, jika sudah, maka dapat dibuang ke tempat sampah dari ikatan tampon tersebut. Baik, selanjutnya dilakukan tindakan anestesi, yaitu dengan PHK-in pada bagian mucobucofold dari labial gigi 42 dengan bevel menghadap ke tulang, serta dimasukkan hingga jarum masuk ke dalam mukosa. Dilakukan fiksasi dan dilakukan aspirasi negatif deponir sebanyak 0,5 mili. Baik, jika sudah dilakukan pemijatan pada area tersebut gigi 42 untuk menunggu larutan anestesi bekerja. Baik, selanjutnya dilakukan scaling dan penghalusan akar. Scaling dan penghalusan akar dilakukan setelah larutan atau anestesi infiltrasi tadi sudah bekerja dengan mengecek anestesi. Kemudian dilakukan gerakan scaling dan penghalusan akar dengan menggunakan kuret Gressy pada penghalusan akar dengan bagian yang tajam menghadap ke gigi pada scaling dan penghalusan akar ini. Baik, menghadap ke gigi. Baik, jika sudah, maka dapat dilanjutkan dengan jika sudah dirasakan halus dan bersih pada area gigi 42, maka dilakukan lakukan kuretase. Baik, untuk jika sudah dilakukan scaling, pembersihan dan penghalusan akar, maka selanjutnya dilakukan kuretase. Kuretase ini dilakukan pada gigi 42 jaringan inflamasi dengan alat kuret dimasukkan pada ke dalam poket hingga ke dasar poket dengan sisi tajam. Sisi tajamnya menghadap ke jaringan lunak. Baik, dimasukkan hingga ke dasar poket. Dan untuk tangan yang tidak memegang instrumen dilakukan penekanan atau menahanan pada jaringan gigi valuar dengan ditahan ringan. Kemudian dilakukan kuretase dengan menggunakan gerakan horizontal stroke. Untuk jari yang memegang instrumen ini jari manis dan kelingking dilakukan sandaran pada atau handrest pada gigi sebelahnya. Baik, jika sudah maka dilakukan gerakan horizontal stroke. Masukkan ke dasar poket, horizontal stroke. Kemudian gerakan menyekop. Misalnya horizontal stroke. Kemudian menyekop, horizontal stroke, menyekop, horizontal stroke, menyekop, horizontal stroke, menyekop, horizontal stroke, menyekop. Untuk gigi bagian sebelahnya atau bagian distalnya dengan gerakan sebaliknya, horizontal stroke, menyekop, horizontal stroke, menyekop, horizontal stroke, menyekop. Hal ini dilakukan untuk membersihkan jaringan nekrotik pada junctional epithelium dengan menempatkan alat
alat kuret ini diapikal dari junctional epithelium dengan gerakan horizontal stroke dan menyekop. Ulangi beberapa kali hingga jaringan granulasinya terangkat yang ditandai dengan keluarnya darah segar. Horizontal stroke, menyekop. Horizontal stroke, menyekop. Horizontal stroke, menyekop. Baik, jika sudah dari kedua sisi dan dilakukan terdapat keluarnya darah segar, maka dapat dilakukan irigasi menggunakan salin steril atau aquadi steril. Diirigasi dengan spet irigasi, kemudian dilakukan kontrol pendarahan menggunakan tampon. Baik, jika sudah pendarahan sudah terkontrol, maka dapat diadaptasikan jaringan gingiva ke permukaan gigi tadi dengan gerakan jari dengan tekanan ringan. Gigi 42, tekanan ringan. Baik, selanjutnya jika sudah, maka dapat dilakukan pembuatan dari periodontal dressing. Baik, dilakukan pengadukan dengan gerakan melingkar dan melipat di atas mixing pad. Asumsikan saya menggunakan mixing pad dengan menggunakan spatula hingga konsistensi homogen. Pencampuran base katalis, kemudian gerakan memutar dan melipat. Asumsikan saya melakukan tindakan memutar dan melipat. Aduk hingga homogen. Memutar, melipat. Baik, asumsikan telah homogen, kemudian periodontal pack ini diambil dengan menggunakan spatula dan dilakukan dicelupkan ke dalam suhu ruang. Asumsikan ini terdapat air yang berada pada suhu ruang. Baik, jika sudah, basahi tangan menggunakan celupkan tangan ke dalam air atau dapat ke dalam air ataupun dapat menggunakan vaselin. Baik, jika sudah, maka dapat dilakukan membentuk periodontal pack dengan mengambilnya, kemudian dibentuk hingga bentuk silinder, menjadi bentuknya silinder. Baik, sudah terbentuk silinder. Selanjutnya dilakukan pengisolasian dari daerah yang dilakukan kuretase tadi dengan menggunakan cotton roll dan three-way shearing disemprotkan pada area yang dilakukan kuretase. Selanjutnya lakukan cotton roll pada sisi labial dan palatal. Jika sudah, aplikasikan periodontal pack tersebut pada area yang dilakukan kuretase pada gigi 42.
Baik. Pastikan isolasi dengan secara adekuat sehingga periodontal pack dapat menempel atau bertahan dengan baik. Baik, jika sudah, pastikan periodontal pack tersebut tidak mengganggu oklusi dengan batas koronal, yaitu sepertiga vertikal gigi, dan batas apikalnya itu tidak melebihi mukogingival junction sehingga dapat bertahan dengan baik. Selanjutnya dilakukan penekanan ringan pada area gingival margin. Penekanan ringan, dan dilakukan penekanan ringan juga pada area proksimal area operasi gigi pada area operasi untuk menambah retensi dari periodontal pack. Baik, jika sudah, dibuang periodontal pack yang berlebih dengan menggunakan ekskavator. Periodontal pack atau periodontal dressing, apikalnya sudah tidak melebihi mukogingival junction dan bagian koronalnya tidak melebihi dari sepertiga servikal gigi, dan kemudian dilakukan KIE kepada pasien. Baik, proses kuretan setelah selesai dan sudah dipasangkan periodontal pack pada area operasi dengan adaptasi yang cukup baik, maka selanjutnya dapat dilakukan peresepan obat kepada pasien, yaitu peresepan obat analgesik dan obat kumur untuk meredakan nyeri dan menjaga oral hygiene pasca operasi. Selanjutnya dilakukan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE kepada pasien, yaitu yang pertama, menganjurkan atau menginstruksikan pasien untuk meminum obat sesuai aturan dan menggunakan obat kumur sesuai aturan. Kemudian yang ketiga, menyikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur dengan bulu sikat halus dan teknik BAS. Selanjutnya, untuk apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti periodontal pack ini lepas ataupun terjadi pendarahan terus-menerus, maka dapat kembali ke dokter gigi yang merawat ataupun ke dokter gigi lainnya yang terdekat. Baik, selanjutnya untuk menginstruksikan pasien untuk tidak memainkan area operasi dengan baik dengan lidah maupun dengan tangan, dan juga menginstruksikan pasien untuk hindari makan minum panas selama 24 jam dan hindari merokok selama 24 jam jika bisa selamanya, dan juga untuk kontrol kembali 1 minggu pasca perawatan, kontrol dari area luka pasca operasi tersebut, apakah sudah terjadi perbaikan atau belum. Baik, selanjutnya maka dapat menanyakan kembali apakah pasien sudah paham mengenai informasi dan edukasi yang diberikan. Jika sudah, maka dapat dipulangkan. Baik, mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.